Oke, halo guys, selamat sore. Sekarang jam berapa tuh? Sekarang jam 4 kurang 2 menit. Jadi kayaknya gua mau ke bank, mau ngambil uang. Hari ini sebenarnya gua pengen pakai dia, tapi udah seminggu ya sayang. Jadi sekarang kita nggak pakai dia dulu, karena kilometer udah gede sini, udah 300-an. Jadi karena ini sering dipakai seminggu ya, jadi gua pakai ini dulu guys. Jadi kita akan bahas. Oh ya, sebelum itu kalau misalnya suka dengan video ini, kalian juga like, comment, share, dan subscribe. So, kita lanjut aja ya. Kita pergi ke bank. Tuh guys, motor udah bersih, udah dicuci juga. Terbesok lah kita bikin konten lagi mengenai motor ini ya. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik saja ya. Lama banget gua gak pakai Jupiter Jet sampai susah dinyalain tadi pagi ya. Kompresinya sempat hilang. Tapi mudah-mudahan sih mudah-mudahan. Tapi untungnya sih nggak parah, jadi bisa nyala lagi. Nggak perlu bongkar head anjir. Karena itu dia motor jarang dipakai juga udah seminggu anjir. Biasanya ini gua pakai kerja, sekarang kan gua ada kerja lagi. Sekarang gua punya motor baru. Ya manasin motor baru intinya. Lama banget gua pakai Jupiter Jet ya. Rasanya beda banget gitu. Tapi ini enak sih, ini ringan, motor itu ringan ramping gitu, jadi kalau untuk di bawah cornering enak. Oh ya guys, sekarang ya gue pengen ngasih tahu kepada kalian ya guys, apakah kalian setuju gue bikin kontennya itu selang-seling gitu antara si Sonya sama Sonia, which is antara Jupiter Jet sama Vario. Gue selang-seling kontennya biar kalian itu nggak bosen. Apakah kalian setuju atau tidak guys? Kalau misalnya kalian setuju, silahkan komentar di bawah ya. Jadi menurut gua agak ini, kalau Sonia kan motornya masih jarang ya. Itu malahan lebih banyak peminatnya. Tapi kalau misalnya gua Sonia terus kayaknya terlalu monoton sih. Jadi gue pengen ngadain konten seling aja, selang-seling gitu sama Jupiter Jet. Apakah kalian setuju atau tidak guys? Silahkan komentar di bawah ya guys. Nah sebenarnya di video kali ini gue mau ngebahas suatu topik ya guys. Kita sambil ngomong aja di jalan, sambil ngobrol gitu kan. Jadi belakangan ini kan gue sebenarnya user TikTok juga ya, anjir, user TikTok. Ya user TikTok dalam artian gue ngecekin video atau nonton video yang menurut gue menarik sih mengenai dunia otomotif, terutama bagi ngabers ya guys. Bagi ngabers, jadi kayak seru aja gitu kan, dari kecotnya sampai ngajakin balapnya. Nah di sana gue nemuin satu topik yang cukup menarik untuk dibahas guys, yaitu tentang CBR 250R yang katanya motor paling berbahaya untuk 250 cc. Jadi kita akan bahas di video ini ya. Nah langsung saja kita bahas guys. Sebenarnya CBR 250RR itu adalah CBR buatan Honda yang lahir tahun 2015 sampai dengan sekarang produksinya ya. Nah sekarang juga udah ada yang tipe yang mulai barunya. Nah tapi yang sekarang itu ada peningkatan power katanya. Powernya itu sekitaran 1 horsepower, meningkat 1 HP. Jadi bodinya itu juga baru, lebih lebar gitu kan. Yang dibahas sebenarnya bukan masalah style atau tampilannya ya. Tampilannya sih oke, keren. Tapi yang dibahas ini adalah katanya sih ini motor sering kecelakaan, berbahaya gitu kan. Nah ini dia cocokologi warga Indonesia. Jadi menurut gua kalau misalkan kita lihat ya ke belakang ya, iyalah lihat ke belakang kan. Kita lihat tahun 2015-an, pas gua nemu satu blog gitu ya, satu blog yang gua baca, itu ada motor yang paling berbahaya selain CBR, yaitu Satria FU katanya. Jelas anjir, Satria FU kan mesinnya itu 150 cc, tapi bodinya kecil banget anjir. Kayak mesin motor sport dipasang di motor bebek gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara bahaya atau tidaknya, semua motor itu berbahaya men ya.
tergantung kita yang pakai, tergantung kita yang make gitu kan. Kalau misalnya kita makainya bener, makainya santai gitu kan, nurutin aturan, gak kayak gua kayak gini kan, gak pakai spion, sering ugal-ugalan. Ya sebenarnya aman-aman aja kalau misalkan kalian itu nggak ugal-ugalan naik motornya kan, santai mau motornya gitu kan. Nah cuman kan yang make CBR ini kan rata-rata orangnya anak-anak muda yang jual muda gitu kan, yang speeding gitu kan. Ya kalau misalnya kecelakaan ya jangan salahin motornya. Dan katanya sih nih motor CBR ini handlingnya paling nyaman loh di kelasnya guys, di kelas 250 cc 2 silinder. Cuman ya kalau misalkan kita ridernya makanya bener gitu kan, ridernya makanya santuy, ya kita gak bakalan kenapa-napa gitu, kita bakal aman-aman aja, tenang-tenang aja. Kalau misalkan lu nih ya, kalau misalkan lu beli motor baru ya, kalau misalkan beli motor baru ya pasti dapat sih yang namanya itu manual book kan. Nah manual book itu sebenarnya guys itu sebagai pengingat untuk kita, dan juga untuk jadi buku pedoman tentang motor kita yang kita beli gitu kan. Dan bahkan ya Vario aja kelas motor pelan ya bisa dibilang ya, motor matic yang gua beli kemarin kan si Sonia, itu buku pedomannya itu pas gua buka di halaman pertama ya guys, itu peringatannya muncul sampai 2 kali, itu tulisan peringatannya ditulis kapital lagi. Ini tulisannya kayak gini nih, gua akan tampilin. Nah, di sana itu ada 2 kata ya, guys. Jadi mohon baca seksama, dan kalau misalkan kita gak ngikutin peraturan yang ada di buku pedoman ini bisa menyangkut paut dengan nyawa Anda. Anjir. Itu sekelas motor yang bisa dibilang low entry ada tulisan kayak gitu kan. Apalagi motor sport gitu kan, motor yang kencang bisa dibilang. Itu pasti ada gitu. Dan kalau misalnya kalian baca sesama ya nggak akan apa-apa, terus kalian ikutin aturan juga itu gak akan apa-apa guys. Motor tersebut itu akan enak-enak aja, akan nyaman gitu pas kalian pakai. Cuma kan kebanyakan rider CBR ini kan masih anak muda ya, jiwa anak muda gitu, benar-benar wah pokoknya mah haus speeding gitu kan. Dan juga gua kalau misalnya kasih CBR pun pasti gua bakal ngebut sih. Jadi ya karena gua gak ada duit aja makanya gua beli Vario. Ini guys, kalau menurut gua guys, seseorang yang bawa motornya selalu kenceng ya, suka speeding, dia itu akan tetap kenceng walaupun dikasih motor lambat. Percaya sama gua. Jadi kalau misalkan kalian itu suka speeding terus dikasih motor lambat, bawanya pengen kenceng terus karena memang gak nyaman coy kalau dibawakan dua pelan itu. Kalau misalkan yang udah hobi speeding ya. Jadi kalau misalkan lu ngira motor itu berbahaya, CBR itu berbahaya, coba deh kalian lihat ke belakang, masih banyak motor berbahaya di luar sana. Ya sebenarnya faktornya faktor ridernya, kembali lagi ridernya. Kalau misalnya ridernya itu bawa motornya santuy gitu kan, ya itu nggak akan apa-apa. Terus kalian motornya gak dimodif ekstrim, gak kayak diganti ban kecil, ban motor sport kan. Terus juga knalpotnya knalpot racing, gak pakai spion, motor trondol gitu kan. Dipakainya harian kebut-kebutan, kalau kecelakaan nyalain motornya ya jangan kayak gitu guys. Jadi kembali lagi kepada diri kita, kalau misalnya kita yang makanya benar gitu kan, makanya santuy, ya itu akan aman-aman aja menurut gua mah kayak gitu. Karena perjalanan cukup jauh ya guys, kita skip dulu ya guys, kita lanjut aja pas pulang nanti, karena gua mau ngambil duitnya deket sih, ke Telaga Sari doang. Guys, bawa motor. Ini gua bawa motor Jupiter ya, sama Vario. Setelah gua pakai Vario, terus kemudian gua pakai ini, itu rasanya anjir, ini motor kecil banget rasanya. Dan juga gua dari Jupiter itu handlingnya anjir, gak bisa dipisahin, tapi pokoknya handlingnya enak banget parah. Jadi kalau untuk dipakai harian, wah anjir, ini gokil sekali Jupiter ini. Tapi kalau Vario buset beratnya coy. Ya gak berat-berat banget sih, cuman ya beda aja sama Jupiter gitu kan, ringannya parah kalau Jupiter itu. Dan juga gue masih ini sih guys, masih nyari waktu luang ya. Gue mau ngajak teman-teman guanya sih pengen track day ke Garimang Subang lagi.
Jadi gue lagi nunggu waktu teman-teman gue yang lagi sepi. Jadi pas gue nanti balap, gue ada temennya gitu. Jadi kalau untuk sendiri enggak deh, karena kalau sendiri itu buset anjir, resikonya gede banget kalau balap sendiri itu. Jadi minimal kita bawa kru 3 orang. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa inilah bisa minta bantuan gitu. Ya intinya seru-seruan bareng lah di sirkuit. Jadi jangan sendiri-sendirian. Karena itu resikonya tinggi banget. Apakah kalian setuju gue bikin konten selang-seling antara si Sonia dan si Sonya? Kalau misalnya kalian setuju silahkan komentar di bawah ya guys. Gue akan tunggu voting dari kalian. Dan bagi yang nanyain si Sonia kapan dibikin lagi kontennya bang, besok dibikin lagi kontennya setelah video ini gue upload gitu. Jadi kalangan sehari gue upload video si Sonia. Apa? Kalau video ini udah diupload ya. Jadi kita lihat aja ke depannya. Gua pakai pertamax boros banget ya, Jupiter Jet pakai pertamax, gue gak ngerti dah itu gimana. Tapi ini lebih enak sih dari Pertalite yang gua coba pertamax ini. Walaupun seasonnya kompresinya udah turun ya, si Jupiter ini kompresinya udah turun, itu masih enak kalau pakai pertamax. Tapi kalau Pertalite anjir ngempos parah cuk. Jadi kompresinya harus dibenerin dulu, harus ganti piston. Karena udah tua juga anjir, udah 14 tahun ini nggak diapa-apain, belum dibongkar mesin sama sekali lagi. Ya kita lanjut pulangnya ya guys, kita stop di sini dulu. Oke guys, kita pulang. Saya juga. Kita pulang, udah selesai juga ngambil duitnya. Suasana Telaga Sari jam segini ya udah mulai ramai anjir. Apalagi kalau udah jam-jam karyawan pulang. Sumpah macetnya bukan main cok. Langsung aja kita pulang guys, kita gak ngisi bensin dulu ya walaupun bensinnya ini agak habis. Karena kalau kita ngisi bensin dulu sayang guys, ntar kebuang soalnya ini motor mau aku servis ntar besok. Jadi kalau untuk sekarang kita nggak ngisi bensin dulu, jadi kita isi bensinnya aja nanti setelah servis tuh. Oh kangen banget anjir, rasa Jupiter Jet itu sensasinya. Bener kan guys, gue pakai pertamax ini boros banget jadinya di Jupiter Jet. Ada yang tahu gak kenapa? Apakah pertamax yang sedikit bermasalah atau motor gue yang bermasalah guys? Soalnya nih motor gue rajin servis, settingan karbu juga gak macem-macem, ini settingan harian bukan settingan basah gitu. Tapi kenapa boros? Pengapian juga udah oke, coil juga udah ganti pakai coil RM, harusnya sih aman ya. Tapi kok ini boros banget kata gua gitu. Oh bahaya guys, jangan guys, bahaya. Oh. Aduh langsung masuk deh anjir, ngeri. Buset, jalanannya gak bakal kepake guys punya motor kenceng di Karawang. Tuh lihat tuh, jalan aja kayak gini guys, jalan jelek jadi mah ditambal bukan diganti gitu kan. Tambalnya itu banyaknya garata anjir, tambalnya itu tebal-tebal banget gila. Itu yang bikin orang kaget pas ngelindasnya, bahkan ada yang sampai jatuh gitu kan. Ah ya sudahlah, komplain juga gak bakal didengar guys.
kita menikmati aja. Oh ya guys, gue di rumah kan ada rantai triple S. Nanti akan gue coba pasang ya, akan gue fitting dulu nih di motor ini. Kayaknya itu gede banget anjir ininya, gearnya. Dan juga ukuran rantainya itu tebalnya 428 kayak ukuran rantai standar anjir. Ya mudah-mudahan sih kuat ya. Membosankan ya guys videonya. Ya udah deh, gue akhiri cukup di sini aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe ke channel gua. So see you on the next video guys. Bye.